siaran TV Peduli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Masih bersama saya tentunya Ika Merdekasari. Kami ingin mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila yang diperingati kemarin 1 Juni 2020. Dan ini ada tagline yang kemudian mengemuka dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, yakni semangat gotong royong. Ini penting sekali tentunya, karena tersirat pula ada esensi kepedulian selaras dengan tagline Kota Parepare, Kota Peduli yang pasti. Dan saudara pemirsa, ada di studio saat ini anak muda milenial yang masih sudah kami hadirkan di layar kaca Anda dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, ada Ardi Presma ya saat ini ya. Oh, Bapak Presiden, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Baik, ini 1 Juni 2020 kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian ada semangat dan esensi gotong royong. Anda sebagai seorang mahasiswa, sebagai agent of change, seperti apa Anda menyikapi peringatan ini? Bisa ya? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, kalau kita ingin berbicara tentang kelahiran Pancasila, isi-isi daripada 5 asas Pancasila itu tidak lepas daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dia tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ketiganya ini itu dia tidak dibuat secara begitu saja, tapi seluruh umat manusia bermunajat agar bagaimana Pancasila ini bisa menjadi pedoman dan bisa terlaksana dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terkhusus pada tema kali ini tentang semangat gotong royong, bagi saya semangat gotong royong itu seharusnya memang ada dalam diri individu masyarakat itu sendiri, karena itu diawal dari kesadaran diri. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak direbut dengan cara sendiri-sendiri juga, itu pun direbut secara bersamaan. Dan kalau kita merujuk pada hari kemarin 1 Juni 2020 di era milenial ini, ada juga sebagian yang mengatakan ini era corona, sehingga hampir kali ini pun kita menggunakan masker. Semangat gotong royong seharusnya itu tidak bisa kita hilangkan. Sebagai seorang pemuda, saya sangat mengharapkan bahwa seluruh pemuda-pemuda kaum milenial yang hari ini, walaupun sebagian ada yang acuh tak acuh, tapi ada juga banyak lembaga-lembaga kepemudaan yang sering terlibat, contohnya di bawah COVID-19 yang aktif membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Mungkin itu untuk sementara. Oke, nah kalau kita berbicara tentang esensi peringatan, kalau saya pribadi ya sebagai warga negara, saya sangat berharap bahwa ini tidak hanya sekedar selebrasi atau sekedar, kalau dulu sebelum ada pandemi kan upacara, setelah upacara dibacakan Pancasila dengan 5 silanya, setelah upacara pulang ke rumah masing-masing tanpa membawa filosofi yang tersirat dari Pancasila itu sendiri. Menurut kamu nih sebagai mahasiswa ya, apakah sekarang kita masih melihat keadilan, beradab, gotong royong, persatuan, apakah masih ada seperti itu, atau mungkin sisi kritis kamu sebagai mahasiswa menangkap ada sorotan-sorotan lain seperti itu? Kalau seperti itu Bunda, saya cuma mau bilang seperti ini. Di sila kelima, pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah pasti bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak bertuhan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya memang keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan itu harus dilakukan secara sesama. Saya secara pribadi, saya meneguhkan kepada pemimpin kita hari ini, karena kita sudah bercermin kepada pemimpin. Tapi bagi saya, secara pandangan kacamata saya sendiri, bahwa hari ini kita yang anak bangsa, kita sering mendengar bahwa negara kita hari ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh penduduknya sendiri. Kita mendengar bahwa banyak TK-TK yang masuk. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dia tidak hanya
tidak hanya sebuah kata, tapi capaian daripada persatuan Indonesia itu adalah sebuah perwujudan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kita terdiri dari beberapa suku, kita terdiri dari memiliki beberapa bahasa, dan kita satu dalam bahasa Indonesia. Kita berbeda tapi satu, itu tujuan daripada persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita memiliki wakil rakyat, kita memiliki DPR, kita memiliki DPRI, kita memiliki presiden. Itu adalah perwakilannya kita. Tapi hari ini ketika kita melihat realita, sebenarnya Bunda, jujur saja, saya secara pribadi sebenarnya kita dengan senang hati ingin lockdown di rumah masing-masing tanpa adanya berkeliaran mendengar himbauan pemerintah. Tapi yang membuat aneh dan membuat sakit hati adalah kadang para penghimbau itu dia yang membantahkan himbauan sendiri. Contohnya di Februari kemarin Kapolri telah menghimbau agar tidak ada kegiatan, bahkan pernikahan pun dibubarkan ketika ada. Tapi 30 Maret kemarin DPR RI mengadakan rapat, dan parahnya diskusinya bukan tentang COVID-19 melainkan tentang pengesahan undang-undang yang menguntungkan banyak investor. Kemudian bicara keadilan sosial. Dan itu membuat Anda tadi konsepnya sakit hati. Sakit hati benar. Ya. Wajar saja. Kalau dibilang kenapa sih sampai sekarang banyak sekali tidak mau diam di rumah, mungkin kita bercermin kepada pemerintah kita sendiri. Tapi kan begini, tunggu, ada beberapa konsep, misalnya memang mau tidak mau seperti medis, non medis yang memang mereka adalah relawan COVID, kemudian aparat, dan kemudian orang yang memang stakeholder yang mau tidak mau harus turun karena situasi ini, termasuk mungkin teman-teman pers yang selalu mengabarkan informasi terkini seputar COVID itu sendiri. Tanggapan kamu seperti apa? Pertama, persoalan tim medis itu memang tugas dan bagi saya itu sangat kemanusiaan sekali. Kemudian terhadap beberapa media-media yang memaparkan, sebenarnya ini timpang tindih Bunda, karena tidak semua data yang dipaparkan oleh media itu real. Bahkan setelah kita mendapatkan jumlah sekian terkena COVID-19, di sisi lain ada penduduk asli yang mengatakan siapa sih yang bilang bahwa ada corona di sini? Itu jenazahnya keluarganya saya sudah dimandikan, tapi yang mandikan tidak apa-apa. Itu kan belum barangkali. Ya, tapi itu kan kadang-kadang media memberikan informasi-informasi yang tidak real. Jadi kepercayaan terhadap media juga runtuh sedemikian rupa. Kemudian mungkin Kak Ika Merdeka Sari juga mendengar konser kemarin yang dilaksanakan MPRI. Itu konser yang dilaksanakan MPRI. Bagaimana bagi saya secara pribadi bahwa aneh sih, karena masjid itu dihimbau untuk ditiadakan sholat Jumat secara berjamaah, tarawih, bahkan Idul Fitri harus di rumah. Tapi sebelum itu MPRI mengadakan konser, dan setelah dikritisi oleh beberapa pihak, dia cuma meminta maaf. Dan kalau kita bicara di alinea kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan banyak rakyat kecil yang hanya mencuri singkong, itu dipenjarakan hanya beberapa tahun. Sedangkan kata MPRI kita bukan hanya beberapa tahun ya, tapi harus. Tapi kata MPRI kita hanya minta maaf. Jadi saya berbicara sebagai seorang mahasiswa, saya sangat mengkritisi apakah alinea kelima ini para perwakilan rakyatnya tidak paham fungsinya. Oke, sekarang saya putar model pertanyaannya. Seandainya Anda duduk DPR, apa yang Anda lakukan? Pertama, semoga saja. Semoga saja. Iya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk duduk di kursi sana, maka kita adalah dewan perwakilan rakyat. Kita adalah suara rakyat. Kita adalah suara rakyat, dan kemudian kita dipilih oleh rakyat. Baik. Jadi semata-mata perjuangan memanglah harus tentang rakyat. Karena sebelum kita duduk, sebelum kita menduduki kursi DPR, semua pakaian, mobil, serta fasilitas, rumah, kontrakan dan sebagainya itu disiapkan oleh negara. Dan uang yang diperoleh oleh negara adalah pajak daripada rakyat. Jadi bahkan saya bingung Bunda, apa kira-kira yang membuat para pejabat sampai hari ini tetap kita temukan korupsi, padahal kontrakannya dijamin, segala kebutuhan hidupnya dijamin. Apa kira-kira yang membuat mereka korupsi? Apakah itu tidak adanya syukuran dalam diri? Jadi
lagi-lagi Bunda, untuk sekarang ketika saya ditanya ketika duduk di sana, saya akan menjawab bahwa perjuangan itu hanya untuk rakyat karena kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Baik. Tapi kan kita tidak boleh menutup mata tidak bahwa tidak sedikit aktivis-aktivis yang turun di jalan tahun 98 sekarang mendapatkan jabatan, akhirnya silent please. Tanggapan kamu seperti apa? Ya. Mereka yang dulu berkeluar gitu kan? Ada banyak yang saya temui pada saat demo KUHP kemarin, banyak gitu yang aktivis 98 yang hari ini duduk di Dewan dan itu kembali menindas rakyat. Dan bagi saya, Bunda ketika saya ditanya maka saya akan menjawab itu, kita kembalikan kepada internal diri sendiri. Pertanyaan jawabannya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kemudian tapi ada juga sih manusia yang baik tapi dikikang oleh partai politiknya itu sendiri, jadi serba salah sebenarnya. Tapi lagi-lagi kita kembali ke internal diri sendiri bahwa negara ini dibangun tidak dengan semudah itu, negara yang dibangun dengan tumpah darah. Betul, istilahnya ada pepatah mengatakan seperti ini bahwa kalau taman satu warna bunganya nggak keren ya, harus berwarna-warni. Tapi sisi lain orang bilang nggak apa-apa semuanya warna yang penting warna favorit saya. Iya. Kita jeda dulu ya, keren sekali nih bersama Presiden saya pagi ini. Saya masih akan segera kembali saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya banggakan segenap masyarakat Parepare, warga saya, rakyat saya. Pada saat ini kita tengah menghadapi masalah yang sangat serius, masalah nasional dan bahkan dunia internasional, yaitu adanya virus corona. Kondisi ini membutuhkan kewaspadaan dan kepedulian dari kita semua. Namun, saya minta dengan penuh hormat, kita tidak boleh panik dengan kondisi ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa saat sekarang ini di Rumah Sakit Andi Makassau sudah ada pasien yang dicurigai terjangkit virus corona dan pada akhirnya dinyatakan positif, maka kota Parepare masuk zona merah. Oleh itu, saya wali kota Parepare bersama jajaran Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menghimbau kepada segenap masyarakat Parepare untuk tetap tenang, berdiam diri dulu, jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, serta mewujudkan pola hidup sehat, bersih dalam lingkungan keluarga. Saudara-saudara sekalian, warga masyarakat, warga saya dan saya banggakan, marilah kita bersama-sama menyadari situasi sekarang ini sangat membahayakan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Oleh itu, untuk senantiasa berdiam diri di rumah, semua aktivitas dilaksanakan tidak dipahami. Hanya dengan cara inilah yang mampu kita lakukan bersama-sama untuk menekan virus corona yang sangat membahayakan ini. Dan di depan mata kita sudah begitu banyak saudara-saudara kita telah menjadi korban. Sekali lagi, warga saya, masyarakat saya yang saya cintai, tolong dipatuhi, jangan tinggalkan rumah, berdiam diri di rumah, ciptakan pola hidup yang sehat. Marilah sekali lagi kita sama-sama memerangi kondisi ini agar supaya lingkungan kita, kondisi kita, kota yang kita cintai ini kembali stabil sebagaimana yang kita alami selama ini. Terima kasih atas dukungan dan kecintaan kita kepada kota kita ini, kepada warga kita ini, agar supaya betul-betul kita mematuhi apa yang menjadi larangan dalam hal memerangi virus corona ini. Pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian,
warga masyarakat yang saya cintai, penanganan virus corona ini membutuhkan kesadaran dan kepedulian dari segenap masyarakat, serta dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa, Anda masih bersama Ika tentunya di talk show hari ini. Dan baik, ini situasi yang harus kita diskusikan cukup serius ya, apalagi memang ada sekarang wacana diterapkannya new normal. Dan bagi saya pribadi mungkin tidak banyak saudara-saudara kita yang teredukasi secara benar apa sebenarnya new normal itu gitu kan. Nah, kalau menurut kamu seperti apa? Pertama, new normal sendiri itu saya juga tidak terlalu paham dan saya juga tidak terlalu ikuti. Tapi yang saya pahami tentang sedikit dari new normal adalah pertama bahwa kita bebas untuk keluar, bahwa masjid sudah mulai dibuka. Saya kalau persoalan sepakat atau tidak, saya tidak bisa simpulkan Kak. Karena di sisi lain kita melihat beberapa korban mengenai COVID ini dan sampai sekarang belum ada data real yang menjelaskan bahwa COVID-19 di Indonesia itu sudah betul-betul Bahkan informasi sedikit saya potong Dinda, bahwa informasi per 30 Mei 2020 WHO mengeluarkan informasi telah memakan korban di dunia ya sebanyak terkonfirmasi 5.092. Ini 5.092 orang, sembuh 2.049 dan meninggal 364.000. Sedangkan Indonesia terkonfirmasi 25.773 sembuh, ada 25.773 yang terpapar dan yang meninggal 1.573 dan yang terkonfirmasi sembuh 7.015. Itu data yang kami ambil per 30 Mei. Oke. Itu data dari yang terkena COVID ya. Iya. Nah, kemudian new normal muncul. Kenapa saya bilang saya antara sepakat dan tidak? Karena kalau kita ingin sepakat dengan new normal, bahwa sampai sekarang belum ada data yang menjamin bahwa ini sudah sembuh. Nah, kemudian new normal muncul. Tapi kalau tidak mengadakan new normal, karena kan new normal ini ada sedikit kelonggaran. Kalau tidak mengadakan new normal, maka perekonomian juga pun harus menjadi pertimbangan. Nah, mungkin dengan cara berhati-hati. Tapi ketika saya ditanya tentang apakah sepakat atau tidak, saya tidak bisa menjawab untuk itu. Apakah sepakat dengan new normal ataukah tidak? Karena kalau saya tidak sepakat, kita berbicara lagi tentang perekonomian negara. Kalau saya sepakat tentang new normal, bahwa hari ini masih banyak. Hari ini kita belum mendapat data yang jelas bahwa negara kita sudah betul-betul sembuh. Bahkan masih banyak yang terkena COVID-19. Kita masih banyak mendengar berita tentang pasien yang dikarantina. Artinya kan ketika masih ada yang dikarantina, tentang adanya COVID-19 itu masih ada. Mungkin begitu kan? Oke. Bahkan pagi kemarin pun total untuk Kota Parepare sendiri ya, ini data per tanggal 1 Juni 2020 kemarin, OTG sendiri 1.198, ODP 109 orang, PDP 67 dan positif bertambah 1 loh untuk di Kota Parepare menjadi 36 orang. Bukankah ini sesuatu hal menurut saya gitu kan, karena belum ada konfirmasi atau keputusan resmi untuk Parepare, karena semua titik di Parepare bisa dikatakan zona merah. Menurut kamu, melihat nanti bulan Juli kabarnya sekolah dibuka, bukan main masa daripada berapa sekolah di Parepare gitu kan, kamu sebagai masyarakat dan juga adalah mahasiswa melihat itu seperti apa? Juli, jadi dikabarkan bahwa Juli akan sekolah dibuka. Jadi kalau kita bicara sekolah, otomatis kita juga akan berbicara tentang kerumunan. Padahal untuk menghindari COVID-19 itu kita harus jauh daripada kerumunan. Kemudian ini kebijakan wali kota ya? Belum ada. Ini baru dari wacana bahwa di pusat ya. Kita belum ada. Kalau saya secara pribadi ditanya, maka saya mau jawab bahwa apa salahnya kita tunggu sampai keadaan betul-betul normal.
seperti tadi yang kakak bahasakan bahwa saya lebih memilih anak tinggal lebih- kelas 1 tahun, lebih memilih tapi tinggal saya tidak 1 tahu tahun caranya menghidupkan dekat- orang mati. Kita kan bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Jadi saya bilang mungkin kita tunggu normalnya dulu lah, baru kita mengambil kebijakan yang baik untuk orang banyak. Karena jangan sampai kita mengambil kebijakan hanya karena kemauan kita, tapi kita juga harus mementingkan orang-orang yang ada di sekitar, terkhususnya masyarakatnya kita. Oke, baik. Nah, kita kembali ke tema kita seputar Hari Lahir Pancasila yang tagline kali ini adalah semangat gotong royong, terkhusus di tengah pandemi. Nah, kita melihat sih ada bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah, bantuan langsung tunai, belum lagi kemarin karena mungkin bersamaan dengan suasana Ramadan, semangat berbagi itu ini. Tapi kan kita lihat selepas Ramadan tidak sejor-joran sebelumnya. Bagaimana ya kamu melihat itu? Ya betul itu Kak, bahwa di Ramadan kemarin bahkan jangankan dari bantuan pemerintah, komunitas motor, kumpulan-kumpulan anak muda, semua itu turun membantu, minimal mereka membagi sembako, membagi masker di jalanan, menyemprotkan hand disinfektan ke rumah-rumah, ke masjid dan para pengendara yang lewat. Bahkan ada yang menutup jalur masuk ke kampungnya untuk. Jadi bagi saya di situ itu kan sebuah tindakan bahwa sampai hari ini pemuda memiliki keaktifan dan berpartisipasi terhadap negara. Tapi setelah Ramadan berlalu dan lihat, mungkin mereka hanya menyempatkan momen di bulan Ramadan karena mereka berpahaman bahwa ketika melakukan kebaikan maka akan dilipat ganda kan. Tapi kalau saya secara pribadi kan, seandainya kalau kita bicara seandainya ya, seandainya saya adalah orang yang besar memiliki kekayaan yang lebih, Amin. kalau seandainya misalkan lebih, maka kan membantu itu tidak mengurangi rezekinya kita. Insya Allah akan ada tambahannya. Dan melihat kondisi hari ini berkurangnya suplemen terhadap masyarakat, bahkan kalau kita bicara pembagian BLT masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Bahkan banyak saya dapat di media bermunculan bahwa kita tidak dapat kebagian BLT karena kita bukan keluarga dari kepala desa. Nah itu kan nepotisme sekali. Seharusnya tidak seperti itu. Baik, itu yang Anda dapatkan? Ini yang saya dapatkan. Iya, oke. Tapi Anda sendiri keluarga nggak dengan kepala desa? Kebetulan di daerahnya kami, saya itu di kampung itu kelurahan, bukan desa, dan jujur saya tidak punya keluarga pejabat. Saya tidak punya keluarga pejabat. Tapi dapat yang di kampung Anda yang menurut Anda bisa mendapatkan dapat? Kalau di kampungnya saya, karena kan dia kelurahan Kak, saya tidak, daerahnya Anda di mana? di Pinrang, Kecamatan Lembang Kak. Oh jauh ya, oke. Sebenarnya kalau secara kasar saya itu tidak adil Kak, karena banyak mereka yang memiliki rumah yang oke, tapi itu tidak itu diberikan, dan ada yang betul-betul layak itu yang tidak mendapat. Juga banyak dari informasi dari belahan Nusantara yang lain ya. Dan itu menurut Anda esensi Pancasila bergeserkah? Ya jelas bergeser ya, seperti itu. Artinya keadilan di alinea kelima itu tidak terlaksanakan, keadilan sosial. Cerita sedikit. Saya juga sering pergi membawakan sembako ke rumah-rumah yang tidak mampu. Contohnya kemarin ada korban banjir yang membawakan. Bahkan ada rumah yang besar bertingkat. Saya dimarah-marahi. Dia bilang, kenapa saya tidak dapat bagian? Saya juga kena banjir. Lalu saya jawab, kan ini cuma sembako. Sembako cuma isinya 9 bahan pokok. Jadi saya jawab, saya bilang, Bu, ini memang untuk korban banjir. Tapi kalau orang yang berkecukupan, untuk apa kira-kira dibantu? Padahal masih banyak yang ingin mendapatkan. Saya jawab seperti itu. Jadi kadang-kala juga mereka yang sudah memiliki kelebihan tidak bersyukur, selalu ingin mendapatkan bantuan. Ya mungkin itu Kak, yang sedikit referensi saya dapat. Oke, karena sekarang banyak sekali orang yang senang sekali menjadi miskin ya. Ya. Jadi ketika ada hajatan, ketika ada selebrasi, kayaknya ingin tampil sejemewah mungkin gitu ya. Tapi ketika ada bantuan, ya mohon maaf saja semuanya malah ada yang saya lihat di salah satu situs ya, bahwa ada mobil, rumahnya dari porselen, diberikan miskin seperti itu. Ini sebenarnya sudah bergeser dari apa yang dipesankan oleh Bung Karno kepada kita. Mengingat sebenarnya kalau kita melihat sejarah bahwa ini terlontar secara spontan hari lahirnya Pancasila oleh Bung Karno. Kita ingin mengembalikan semangat dan euforia itu. Apalagi sekarang
Indonesia merupakan salah satu penghasil generasi muda yang cukup banyak dibandingkan Jepang yang malah kebalikannya, orang tua lebih banyak daripada. Nah, ini silakan menurut kamu. Maka kita akan kembalikan ke pemuda yang ada di Indonesia. Saya secara kasat mata saya tidak bilang semuanya. Ada sebagian yang berkontribusi untuk negara, untuk masyarakat, dan ada juga yang masuk ke akhir. Jelas bahwa kita menciptakan banyak generasi, kita adalah negara yang berkembang, menciptakan banyak pemuda. Bayangkan ketika kita jalan-jalan di tiap-tiap desa, pasti banyak pemuda yang nongkrong. Tapi yang menjadi persoalan adalah lebih banyak yang akhirnya miring. Entah apakah dia nonton YouTube atau main game. Saya tidak melarang orang-orang main game, tapi saya bilang ada hal yang lebih urgent untuk dilakukan. Saya tidak bisa pungkiri Kak, bahwa hari ini kita tidak dijajah dengan secara senjata, kita tidak dijajah dengan cara kekerasan, tapi kita dijajah dari beberapa aplikasi game yang dimasukkan dalam negara, dan itu merubah paradigma anak muda. Contoh kalau nongkrong, seharusnya kita, bahkan Soekarno bilang saya lebih suka anak muda yang diskusi. Soekarno menyukai anak muda yang diskusi. Tapi ketika kumpul anak muda, jangankan anak muda biasa, di dunia mahasiswa saja masih sering menggunakan handphone untuk bermain game. Itu kan menghilangkan esensi kepemudaan. Bahkan pernah ada game yang ingin masuk di kampusnya kami mengadakan game, tapi kami tolak. Karena bagi kami dunia kampus itu adalah dunia intelektual, dunia edukasi. Ketika game dimasukkan, maka itu sudah keluar daripada esensi edukasi itu sendiri. Jadi lagi-lagi ini kalau boleh berpesan saya untuk pemuda, seharusnya dan sejatinya kita harus berkontribusi kepada negara. Kita harus ingat beberapa sejarah-sejarah silam. Negara ini dipertaruhkan bukan hanya retorika, bukan hanya diskusi, tapi banyak korban jiwa, banyak darah yang mengalir, banyak tetesan air mata, sehingga kita bisa merdeka sampai sekarang. Tapi kemerdekaan hari ini seolah-olah tidak mendapat penghargaan dengan beberapanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sungguh sakit hati ketika dibaca. Oke, baik. Jadi sekarang mudah-mudahan ini tidak bergeser ya dengan kemajuan bangsa yang awalnya pemuda adalah generasi penerus, tapi belum menjadi generasi nunduk. Belum menjadi generasi nunduk, yang jauh dekat, yang dekat malah jauh, gitu kan? Oke, baik, sebelum kita jeda lagi, Dinda, ini saya tertarik karena sekarang kan banyak yang mengeluarkan atau mengatakan, bahkan tidak sedikit di media ataupun di fanpage mereka yang lain, gitu kan? Fotonya diedit, saya Indonesia, saya Pancasila, gitu kan? Yeah. Saya, itu kan momen. Coba ya, paling 2-3 hari udah like gitu kan. Dan sebenarnya menurut kamu sebaiknya, karena ini kan bukan tugas pemerintah saja atau tugas pemuda saja, tapi ini adalah PR bersama warga negara kita ya, itu kembali menghangatkan jiwa Pancasila. Saya ingat loh, kita SMP upacara saja kita tidak berani loh ngomong-ngomong gitu kan. Nah, upacara, hal yang paling sederhana yang kita lakukan setiap hari Senin. Bagaimana kamu melihat itu? Untuk hari ini lagi-lagi saya ingin berbicara bahwa penghargaan terhadap lambang negara itu sudah minim sekali, minim. Kemudian betul apa yang saya katakan bahwa banyak yang mengubah foto profilnya Hari Pancasila, saya Pancasila, itu adalah momen. Tapi mungkin 2-3 hari itu sudah tergantikan. Dan bagi saya itu adalah sebuah bentuk aksidental, bentuk daripada apa yang dipandang oleh mata. Dan yang kita butuhkan hari ini bukan hanya sekedar apa yang dijadikan di foto profil di media-media, tapi negara membutuhkan tindakan langsungnya kita. Negara membutuhkan dedikasinya kita untuk terjun ke lapangan. Karena ketika kita hanya berharap kepada pemerintah untuk turun di lapangan, saya yakin Kak, ketika ada masalah, organisasi-organisasi mahasiswa atau masyarakat lebih duluan di lokasi dibanding para pemerintah yang katanya mengabdi. Dan bagi saya, yang dibutuhkan sekarang adalah dedikasinya kita, kerja nyatanya kita, dan kontribusinya kita terhadap negara, terhadap orang-orang di sekitar. Seperti saya agak lupa siapa filsuf yang mengatakan Kennedy kalau tidak salah, yang bilang jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kamu bisa berikan ke negara.
Ya. Betul itu. Itu Martin Luther. Oh, Martin Luther ya. Saya agak Martin lupa. Luther Junior yang mengatakan what your country can give to you, not what you can give to your country, gitu lah ya. Oke, but it's okay. Ini juga dikatakan oleh John F. Kennedy bahwa semangatnya dan memang kita butuh orang-orang muda. Saya melihat sebelum tidak lagi, saya tertarik ini menanyakan, kebetulan ada presiden di samping saya nih, Wapres. Ini kan sekarang melihat dari susunan kabinet, susunan kabinet daripada Pak Jokowi juga gitu kan, itu kan banyak anak-anak muda, termasuk juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya nggak mau panggil Pak, saya mau panggilnya Mas, Mas Nadiem gitu, biar lebih akrab gitu ya, Mas Nadiem. Sedikit saya singgung bahwa ujian nasional akhirnya terlepas ada pandemi atau tidak, akhirnya tidak dilaksanakan. Yes. Nah, menurut kamu, apakah ada pencerahan bahwa memang Indonesia ini tidak bisa disamaratakan secara universal karena kita sudah berbeda pulau, berbeda apa gitu kan? Berbeda dengan negara lain yang kecil, kemudian termanage juga gampang gitu. Kan Pak Nadiem itu mengeluarkan kebijakan bahwa tidak ada ujian nasional untuk SMA, bahkan SMP pun, SD pun, ya. SD. Jadi kita juga sebagian mengatakan bahwa ini adalah regenerasi corona. Bagi saya kebijakan itu sudah tepat, Kak. Seperti yang kita bahasakan tadi, mending kita tinggal kelas 1 tahun karena kita tidak bisa menghidupkan orang mati. Bagi saya itu sudah betul, Kak. Dengan ketika orang-orang sebelumnya harus melakukan ujian, betul juga yang kita bilang bahwa kita tidak bisa universalkan. Kondisinya beda, mana mungkin dipaksakan. Mungkin saya sepakat juga dengan kebijakan itu, Kak. Tapi kalau menurut Anda memang lebih baik pemuda yang menduduki posisi ya? Kalau kita mau Kita bicara, tahan jawab itu sekalian keuangan dan mereka segera kembali saat lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Ghaffar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, bersama Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare beserta seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 2020 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Susanto SIK, Kapolres Parepare, beserta seluruh jajaran Polres Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Syarifuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, beserta Ketua IAD Daerah Kota Parepare dan seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Parepare mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa dan amal kita selama dalam bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudara pemirsa, masih hangat sekali tadi pas di jeda kita ngomongin tentang John F. Kennedy ya. Kita ngomongin Martin Luther King, yang mana waktu itu mereka di tengah rasis-rasisnya, mereka tak bersahabat dan menyampingkan perbedaan yang ada, gitu kan. Nah sekarang, ini segmen terakhir kita, Anida, di program Acara Talk Show. Bagaimana kemudian peringatan hari lahirnya Pancasila ini benar-benar bukan hanya dirayakan bukan hanya setiap tahun, tanggal 1 Juni libur, tanggal merah gitu kan. Nah, hari bernafas gitu kan lagi gitu. Tapi bagaimana mengembalikan? Karena pastinya sebagai mahasiswa kamu banyak sekali menelaah situasi yang terjadi saat ini. Ini tentang hari Pancasila ya. Yang pertama, untuk era sekarang, untuk kepemudaan sekarang, saya yakin bahwa banyak hal-hal yang dilakukan itu sangat bertolak belakang dengan esensi daripada Pancasila. Jangankan di wilayah kepemudaan Kak, bahwa parlemen-parlemen sekalipun, saya tidak yakin bahwa mereka paham esensi Pancasila. Saya tidak yakin. Seandainya mereka paham tentang esensi Pancasila, apa isi daripada asas Pancasila, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Bayangkan ketika poin pertama, dan kita seluruh masyarakat Indonesia paham tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita punya hak untuk bertuhan. Tidak bakalan ada perang antar agama, tidak bakalan ada perang antar suku, tidak bakalan antar agama karena perbedaan keyakinan, perbedaan pahaman, itu tidak bakalan ada. Tapi sampai sekarang kita masih sering dapatkan itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Sempat tadi saya bahasakan bahwa adilkah negara ini dengan ketika kaum kecil dipermasalahkan ketika hanya mencuri singkong, sedangkan para koruptor dipotong masa tahanannya. Kesannya tumpul ke bawah. Ya, kesannya adalah hukum tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Okay. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menggambarkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Dan hari ini kita masih sering dapat perpecahan. Jangankan kita di masyarakat awam, para elit pun sering bertengkar. Kita sering mendapatkan di forum mereka berlempar kursi lah. Wah, sekali ini perbedaan itu kan membuat persatuan itu tidak adanya persatuan. Kita sering mendapatkan kelompok-kelompok yang masuk ke dalam dan ingin merusak NKRI. Itu kan mungkin kakak mendapatkan berita tentang Ruslan Buton yang sangat mengkritisi presiden. Hari ini kita mendapat berita bahwa Ruslan Buton itu pun juga diserang kembali. Seharusnya ketika kita menjadi seorang presiden, kita menaungi masyarakatnya kita, bukan malah tapi bukankah situasi Indonesia adalah situasi yang sangat kompleks dengan berbagai macam intrik dan dilematis yang kemudian karena memang kita mengambil kebijakan ini kan setiap kebijakan tidak mungkin kita bisa menyenangkan dan membahagiakan setiap orang. Betul. Nah, itu konsekuensi sebuah jabatan sebenarnya. Menurut ya, sebenarnya tidak semua kebijakan itu harus diterima dan tidak semua apa yang kita putuskan orang suka. Bahkan ada yang bilang Kak, jalani saja selama itu baik maka lakukan. Apalagi kan kalau pihak yang kontra pasti tidak akan sepakat sekalipun baik yang dilakukan oleh lawannya sendiri. Untuk mengenai itu, tapi kita lanjut dulu membahas ini Pancasila Kak ya. Kita masuk di poin keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira kerakyatan kita hari ini dipimpin oleh para anggota dewan, dipimpin oleh, kan kita memiliki struktur kabinet, itu adalah para pemimpinnya kita. Apakah betul sampai hari ini pemerintahnya kita betul-betul mensejahterakan rakyat? Itu hanya menjadi pertanyaan. Kemudian keadilan sosial, bagi saya sampai hari ini kita belum mendapatkan keadilan yang betul-betul real. Sederhananya pada saat COVID-19 ini pembagian BLT itu tidak terbagi secara adil. Bahkan banyak yang mengatakan seperti saya bilang tadi, hanya keluarga kepala desa yang mendapatkan bantuan. Itu kan sangat tidak adil, sangat melanggar alinea poin kelima dalam Pancasila. Lanjut tadi, apa tadi Kak? Yang tadi bahwa bagaimana kemudian kita menyikapi ini, ada yang tidak bisa menyenangkan semua orang, seperti kita memegang sebuah jabatan seperti itu. Semisal kita adalah pemimpin ya, kita menghimbau, kita mengeluarkan kebijakan. Betul Buktinya ini situasi, karena ini kan situasi
situasi pandemi ini bukan keinginan dari kepala daerah di setiap kabupaten kota di Indonesia, tapi ini dunia pun merasakan. Jangan sampai sudah bergelimpangan baru kita melakukan kegiatan preventif, itu sudah sangat-sangat terlambat sekali. Tapi toh masih ada mungkin oknum yang merasa, wah nggak boleh, udahlah gitu kan. Kita lihat sendiri di lapangan seperti apa. Menurut kamu? Banyak yang kejadian. Bahkan saya cuma bilang begini Kak. Dari awal saya bilang bahwa sebenarnya masyarakat itu bercermin daripada apa yang dilakukan pemimpinnya. Dan bagi saya banyak kebijakan hari ini, saya sering ikuti update yang terjadi di DPR RI Pak. Saya sering update di sana. Beberapa hasil rapat yang dilakukan di DPR RI jarang sekali membahas tentang corona. Kebanyakan membahas tentang Omnibus Law, bagaimana perancangan undang-undang, yang undang-undang ini kita paham bahwa dia sangat menguntungkan investor dan mengundang asing untuk masuk. Kan itu yang membuat aneh Pak sebenarnya. Kira-kira kalau kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri, kita terima tidak ketika pemerintah hari ini sibuk mendiskusikan tentang undang-undang dan di sisi lain ada wabah corona yang melanda di tengah-tengah masyarakat dan itu harus diselamatkan. Jadi kalau saya berbicara tentang mahasiswa Pak, saya memang tidak sepakat dengan beberapa kebijakan yang aneh. Contohnya kita melihat Kak, dengan beberapa masjid ditutup, beberapa pedagang-pedagang kecil yang memaksakan diri untuk tidak menjual karena corona, tapi di sisi lain kita kadang melihat KFC masih buka, kita kadang melihat Alfamart dan Indomaret masih buka, mall masih buka. Itu kan membuat aneh. Apakah kebijakan ini seperti apa coba? Kenapa? Kalau memang mau lockdown kenapa tidak sekalian? Bahkan ada sebagian masyarakat menjawab Kak, masjid ditutup karena masjid tidak membayar pajak, tidak ada uang di situ. Itu kalau bahasanya kayak. Jadi lagi-lagi kalau bicara kebijakan ini, saya sebenarnya tidak sepakat dengan beberapa keanehan kebijakan yang keluar dari Senayan Jakarta untuk beberapa saat ini. Contohnya himbauan dan mereka melanggar. Kira-kira Kak, ketika saya menghimbau tidak ada kegiatan yang menghadirkan orang banyak, tapi di sisi lain saya sebagai seorang MPRI mengadakan konser. Kira-kira apa tanggapan masyarakat? Kira seperti itu. Kita yang mengatakan, tapi kita tidak mampu melakukan. Mungkin itu. Baik, terakhir nih, terlepas dari permasalahan yang muncul, kemudian dilema-dilema yang menurut Anda sangat janggal, sangat aneh dan tidak berpihak kepada rakyat menurut Anda tadi ya. Sekarang yang terakhir, kita mencari saya bilang adalah, saya harap ini bukan terakhir kita bertemu, saya harap kita bertemu lagi di satu meja dengan banyak narasumber yang berbeda gitu kan. Itu sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, dengan adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian juga ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kita gitu kan. Nah, apa yang mestinya kita lakukan? Janganlah kita memperuncing hal yang tidak nyaman itu tadi. Tapi bagaimana kemudian kita mengemuka, cari solusi dong. Kita ngapain ya? Oke, kita nggak bisa jualan di luar, online. Nah kan gitu. Kita cari solusi. Karena saya yakin Tuhan tidak akan memberikan hambanya cobaan kalau kita nggak mampu. Tuhan Allah memberikan itu karena dianggap kita mampu, dan setelah itu kita akan naik kelas. Kan nggak bisa, ujian yang namanya kayak gitu. Mau naik kelas mau apa ya pasti ujian dulu kan. Nah terakhir silakan kepada teman-teman kamu, para pemuda di luar sana, silakan. Ini pesan untuk pemuda ya. Harusnya pemuda itu selalu pada garda terdepan ketika negara membutuhkan. Ketika terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, maka kita sebagai pemuda harus hadir sebagai solusi. Kehadiran mungkin kita berpikir bahwa hanya berapa persen ketika kita hadir, tapi kita harus percaya bahwa tidak bakal cukup 100% ketika tidak ada 100%. Jadi teruslah berkontribusi untuk negara, teruslah hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Kalau kemarin-kemarin kita berpikir bahwa lo gue, maka hari ini kita sebagai seorang pemuda, sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih mementingkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Karena kita akan mencabut tentang persatuan Indonesia ketika kita seperti itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pemerintahnya kita kadang membuat jengkel, kita sebagai seorang pemuda haruslah menjadi solusi. Bahwa tidak selamanya ketika pemimpinnya kita jelek kita harus mengikut. Saya tidak katakan jelek atau bagaimana kayak, tapi kita sebagai seorang pemuda harus menjadi solusi. Intinya jadilah solusi dan ada
hadir ketika orang lain membutuhkan. Mungkin itu kan. Oke, baik, terima kasih. Jadi terlepas dari apapun itu, contoh hidup bahu membahu memang dengan semangat gotong royong di hari lahir Pancasila ini harus selalu diamalkan oleh kita sebagai bangsa dan bernegara. Dan saya kira itu adalah yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena kita ini adalah negara salah satu ketika orang asing datang, Indonesia itu negara yang friendly, negara yang sangat ramah, dan itu adalah TNI kita saja, tentara kita itu tidak seperti tentara luar. Kita punya tentara rakyat luar biasa, kan? Kita punya TNI dan tentara rakyat. Jadi semuanya itu kita adalah semua untuk satu untuk semua. Apalagi di tengah pandemi ini ya. Jadi kalau pertanyaannya, jadi apakah kita siap dengan peringatan ini? Apakah selanjutnya kita bisa? Insya Allah kita siap. Karena kalau itu yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Energi positif ada di otak kita. Jadi kalau misalnya ini sudah benar aja gitu kan, kita ini manusia biasa, termasuk Ika, termasuk Ani pasti banyak salah, banyak aib, banyak kekeliruan, dan itu namanya sebagai manusia biasa. Tapi kalau kita berusaha menjadi lebih baik, semoga Allah melancarkan itu ya. Oke, terima kasih Bapak Presiden mahasiswa dari Unpar ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Saya senang tadi nih ada yang masuk di kampus, tapi karena kampus ini adalah area intelektual, area edukasi, ditolak. Wah, saya senang dengan kebijakan Bapak Presiden seperti itu ya. Oke, saudara, sampai di sini kebersamaan kita dengan salah satu tokoh pemuda milenial ya, sudah memberikan kita esensi tentang arti Pancasila. Semoga ini kita kembali belajar dulu. Saya belajar waktu SD ada PMP ya, pendidikan moral Pancasila, yang belum menjadi PPKN dan PKN gitu kan. Saya sih berharap sebagai tenaga pendidik mata pelajaran seperti agama ditambah jamnya. Kalau saya pribadi, pelajaran bahasa Indonesia ditambah jamnya, pelajaran PKN ditambah jamnya, karena itu basically adalah karakter building ya, itu penting sekali. Saya pamit saudara, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, karena pasti segala hal yang baik itu mutlak dari Tuhan ya, memberikan kita kemampuan itu, dan kesalahan pasti milik kami sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap di rumah saja.